Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai representasi kimia dari sel elektrolisis. Perkenalkan, saya Fatimah Nurul Amanah. Saya Asridia Chandra. Yang mana Asri sebagai pemateri 1 dan saya sebagai moderator dan pemateri 2. Kepada Asri, disilakan. Yang pertama adalah bahwa itu sel elektrolisis, di mana definisinya adalah proses di mana energi listrik yang digunakan menyebabkan terjadinya reaksi kimia yang tidak spontan. Secara makrosofisnya, yang pertama ada elektroda yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi, oksidasi atau redoks. Reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Selanjutnya, reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Selanjutnya ada elektroda yang terdiri dari anoda dan katoda. Katoda ialah elektroda tempat terjadinya reduksi, sedangkan anoda ialah elektroda tempat terjadinya oksidasi. Selanjutnya ada larutan elektrolit yang berfungsi sebagai larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan menyediakan ion-ion yang memungkinkan terjadinya reaksi redoks pada elektroda. Selanjutnya juga ada arus listrik searah atau DC berfungsi menciptakan perbedaan potensial antara anoda dan katoda sehingga ion-ion dalam larutan elektrolit dapat bergerak menuju elektroda yang sesuai. Selanjutnya secara submikrosofisnya, sel elektrolisis menggunakan energi listrik untuk memicu reaksi kimia non-spontan. Proses ini dimulai dengan penerapan arus listrik searah DC pada larutan elektrolit yang mengandung ion-ion bebas. Ketika sumber listrik dihubungkan, ion-ion dapat larut akan bergerak menuju elektroda yang sesuai. Ion positif atau kation bergerak menuju katoda atau elektroda negatif, sementara ion negatif atau anion bergerak menuju anoda elektroda positif. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi di mana ion negatif kehilangan elektronnya. Sebagai contoh, ion klorida atau Cl- teroksidasi menjadi gas klorid Cl2 dan melepaskan elektronnya. Sebaliknya, pada katoda terjadi reaksi reduksi di mana ion positif menerima elektron. Misalnya, ion hidrogen H+ tereduksi menjadi gas hidrogen H2. Proses ini memungkinkan zat yang terlarut dalam elektrolit terpisah menjadi produk-produk kimia yang berbeda seperti gas atau logam yang terbentuk di permukaan elektroda. Arus listrik yang mengalir memfasilitasi pemisahan unsur-unsur ini. Meskipun secara alami, reaksi tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya energi eksternal. Selanjutnya ada simbolik. Pada anoda, Cl- teroksidasi menghasilkan gas Cl2, sedangkan pada katoda, Na+ tereduksi menghasilkan logam Na yang sangat reaktif terhadap air. Selanjutnya ada secara visualisasinya. Di sini ada rangkaian sel elektrolisis secara makroskopis, sedangkan pada submikrosofisnya di sini ada arus DC yang mengalir. Di anoda terjadi pelepasan, di katoda terjadi penerimaan elektron. Secara simboliknya, oksidasi yaitu 2 Cl-
teroksidasi menghasilkan gas Cl2 dengan 2 elektron. Sedangkan pada reduksi 2Na+ dengan 2 elektron tereduksi menghasilkan 2Na solid. Selanjutnya ada hukum Faraday 1, di mana definisinya adalah hukum Faraday 1 adalah hukum yang berbunyi massa zat yang dihasilkan atau melarutkan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang melalui sel elektrolisis. Secara makroskopisnya yaitu hukum Faraday 1 melibatkan transformasi energi listrik menjadi reaksi kimia dengan deposisi tembaga pada tembaga sulfat CuSO4 digunakan sebagai larutan dalam air. Ion yang hadir adalah Cu2+, SO4 2-, H+ dan OH-. Plat karbon digunakan sebagai elektroda katoda. Alteran negatif ion Cu2+ dilarutkan menerima 2 elektron atau reduksi dan mengendap sebagai logam tembaga. Anoda elektroda positif ion OH- lebih sulit teroksidasi dibandingkan ion air H2O, sehingga air teroksidasi menghasilkan oksigen. Secara submikroskopisnya yaitu arus listrik yang bergerak dari kutub positif anoda ke kutub negatif katoda adalah aliran muatan listrik yang memungkinkan terjadinya reaksi elektrolisis. Arus listrik dihasilkan oleh sumber listrik eksternal. Arus listrik digambarkan sebagai aliran muatan positif bergerak dari kutub positif anoda menuju kutub negatif katoda melalui rangkaian eksternal atau arah berlawanan dari arus konvensional. Selanjutnya secara simboliknya itu massa zat yang dihasilkan diperoleh dari perkalian massa ekuivalen dikali kuat arus dikali waktu yang dibagi dengan tetapan hukum Faraday yaitu 96.500 coulomb dikali mol min 1. Nah, secara mikroskopisnya itu seperti ini rangkaian hukum Faraday 1. Nah, sedangkan secara submikroskopisnya seperti ini, di mana arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif atau dari anoda ke katoda. Nah, secara simboliknya massa sabangan ekuivalen dikali arus listrik dikali dengan waktu dibagi dengan tetapan Faraday. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Fatimah. Kepada Fatimah dipersilakan. Nah, selanjutnya itu ada Faraday 2 yang dimana berbunyi bahwa massa zat yang dihasilkan berbanding lurus dengan massa ekuivalennya untuk jumlah listrik yang sama. Kemudian pada makroskopisnya bahwa jumlah listrik yang sama melewati kolom 3, maka zat H2, Cu dan Ag yang dihasilkan akan berbanding lurus dengan massa ekuivalennya. Kemudian pada submikroskopisnya jika sama dialirkan ke dalam 2 atau lebih sel elektrolisis dengan air maka perbandingan massa yang dibebaskan sama dengan perbandingan massa ekuivalennya, yang dimana ada 3 larutan di sini pada makroskopisnya. Nah, yang dimana di sini itu menghasilkan H2. Di sini ada Cu dan kemudian pada submikroskopisnya itu ada 2 larutan elektrolit yang berbeda. Dan pada simboliknya itu yang dimana menghasilkan dari massa itu massa zatnya itu sama dengan massa ekuivalennya. Kemudian pada pemurnian logam yang dimana didefinisikan sebagai proses untuk menghilangkan kotoran dari logam sehingga mencapai tingkat pemurnian
pada makroskopisnya itu pada pengertian tembaga tembaga tidak murni dipasangkan dengan anoda. Tembaga murni dipasangkan sebagai katoda dalam elektrolit larutan CuO4. Tembaga Tembaga di anoda akan teroksidasi menjadi Cu12, selanjutnya Cu12 direduksi di katoda. Dengan demikian, tembaga di anoda pindah ke katoda, sehingga anoda semakin berkurang dan katoda semakin memanas. Logam emas, perak, dan platina terdapat pada luper anoda sebagai hasil samping pada pemakaian. Kemudian Kemudian submikroskopisnya itu larutan larutan CuSO4 tembaga di tembaga di anoda akan teroksidasi menjadi Cu12, selanjutnya Cu12 direduksi di katoda. Dengan demikian, tembaga katoda tembaga di anoda pindah ke katoda, sehingga anoda semakin habis dan katoda semakin besar. Dan untuk simboliknya Dan untuk itu simboliknya itu tembaga teroksidasi menjadi Cu12 di anoda dan C12 direduksi menjadi solid solid di katoda. di Di mana visualisasinya itu ini ada tembaga yang tidak murni dan ada tembaga yang murni. Kemudian ini untuk ini untuk submikroskopisnya dan itu untuk simboliknya itu anoda di mana padatan Cu menghasilkan Cu12 ditambah dengan 2 elektron. Kemudian di Kemudian di katodanya Cu12 ditambah 2 elektron menghasilkan gas Cu. Selanjutnya itu ada penyemprotan logam atau atau platinum, di mana merupakan lapisan logam dengan logam lainnya melalui proses melalui proses elektrolisis. makroskopisnya untuk melapisi semua garpu yang terbuat dari baja dengan perak. dengan perak. Maka garpu dipasang dengan logam perak dan logam dipasang perak dengan anoda. dipasang dengan anoda. Dan logam perak dipasang dengan elektrolit larutan GnO3. Logam perak Logam perak dan anoda teroksidasi menjadi kemudian kemudian direduksi menjadi pada katoda. katoda. Demikian Demikian garpu terlapisi oleh logam perak. untuk submikroskopisnya logam perak pada anoda tereduksi menjadi plus, kemudian direduksi menjadi aktif pada katoda. Dengan demikian garpu terlapisi oleh logam perak. Selanjutnya untuk simboliknya itu logam perak terreduksi menjadi Ag+ di anoda dan direduksi menjadi Ag kepadatan di katoda. Untuk visualisasinya itu ada sendok garpu yang dimana akan dilapisi oleh melalui sel elektrolisis. Ini untuk mikroskopisnya kemudian untuk simboliknya itu di mana anoda pada dari Ag menghasilkan menghasilkan Ag+ ditambah 1 elektron. kemudian Kemudian katodanya Ag+ ditambah 1 elektron menghasilkan padatan Ag yang dimana akan menghasilkan padatan Ag yang dari dari anoda. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kesalahan dan pertanyaan bisa diketik di kolom untuk diskusi. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.